Jadi biasanya kalau saya ngeruqyah tuh gini, gimana sholatnya? Apakah bagus, nggak ada yang kelewat atau bolong-bolong? Umumnya suka ngejawab bolong-bolong. Berarti ya, memang orang yang diganggu setan itu bawaannya malas ibadah. Jadi umumnya ketika ditanya masalah sholat, umumnya ngejawab bolong-bolong. Jadi dalam 5 waktu itu ada aja bolongnya. Mungkin subuh, yang itu yang paling banyak ya subuh sama isya. Ada juga yang bolongnya duhur, yang lainnya dilakukan. Nah ini orang-orang yang terkena gangguan jin biasanya lalai dalam ibadah, khususnya masalah sholat. Jadi orang yang terkena gangguan jin biasanya malas untuk ibadah. Makanya kalau tidak diruqyah, dia akan malas terus. Disuruh ruqyah mandiri berat, nggak bisa ruqyah mandiri karena setannya nggak mau dibawa ruqyah mandiri. Nah, yang kemarin-kemarin di ruqyah itu bukan hanya gangguan yang penyakit, misalkan efeknya malas sholat, bukan. Ini mah keluhannya tidak mau sholat. Pas saya tanya, Bapak, Ibu, apa keluhannya? Kalau yang lain kan jawabnya, ini Pak Ustadz saya suka mimpi buruk. Nah, Pak Ustadz saya suka mimpi didatangin lawan jenis misalkan ya. Atau Pak Ustadz saya ini gangguannya penyakit udah lama, kata dokter nggak ada penyakitnya, dicek di lab dan sebagainya nggak ada penyakitnya. Biasanya itu ya, ketika ditanya apa keluhannya. Yang ini yang kemarin-kemarin itu ada 2 orang. Ibu, apa keluhannya? Ini Pak Ustadz saya udah 4 tahun nggak sholat. Ini udah 4 tahun nggak sholat. Satu lagi bapak-bapak ya, saya Pak Ustadz udah 8 tahun nggak sholat. Masya Allah ya, subhanallah, 8 tahun nggak sholat. Itu saya tanya, itu males atau gimana? Ya kadang ada males, kadang pingin sholat tapi berat. Kadang udah berniat mau sholat tapi ada saja halangan, ya akhirnya nggak jadi sholatnya. Nah ini ekstrim berarti ya, gangguannya, gejalanya malas sholat. Saya bilang malas sholat itu ada yang sampai 4 tahun sampai 8 tahun, bisa jadi dari kemalasan dirinya, bisa jadi ada gangguan setannya. Dan ketika diruqyah ternyata bereaksi, disuruh syahadat nggak mau syahadat, gideg, apa gideg teh? Menggelengkan kepala, nggak mau syahadat, nggak mau masuk Islam. Oh berarti ini memang jinnya jin kafir, setan. Dan setan itu wataknya tidak mau dibawa sujud, tidak mau dibawa ruku, ya kan gitu ya. Iblis kan ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, yang merintahkannya adalah Allah, dia tidak mau sujud, tidak mau memenuhi perintah Allah. Sholat itu perintah Allah, setan itu nggak mau. Maka bawaannya orang tadi nggak mau sholat. Ketika diruqyah dia nangis-nangis, dia jerit-jerit, dia muntah-muntah. Disuruh syahadat awalnya nggak mau. Dibacain lagi ayat-ayat tentang neraka, dibacain ayat tentang surga, didoakan supaya dapat hidayah. Akhirnya ada yang mau syahadat. Awalnya berat, tapi lama-lama bisa lancar. Kita tuntun ya, tuntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ngikutin. Udah ngikutin gitu, sok udah kamu sekarang keluar dari mulutnya, tiupkan, dudahkan, muntah sekaligus ya. Ketika udah muntah, plong, sadar orangnya. Oh ternyata saya selama ini malasnya itu karena gangguan setan, kata dia. Dan memang sama dia juga terasa sebetulnya, hati kecilnya pingin sholat, hati kecilnya pingin ibadah, tapi pas mau mau prakteknya sangat berat. Di sini juga kalau ada yang seperti itu harus waspada, harus dilawan. Nggak bisa diruqyah terus ya, kalau nggak ada perlawanan dari dirinya. Jadi harus ada perlawanan. Ketika ada malas,
lawan. Al-kasalu daun malahu dawaun. Malas itu penyakit yang tidak ada obatnya kecuali harus dilawan. Ya. Itu.